Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Bersama-sama sejenak kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh ada dan menikmati hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Ampunilah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayat 21. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manase, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amin. Tema renungan kita ialah membanggakan harta. Umporombok eanan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi raja suatu bangsa, akan membuat orang menjadi kaya. Hal tersebut karena mereka berhak memperolehnya sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Saudara-saudara, tidak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur, bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia merendahkan hati.
Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu, sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal tersebut, Nabi Yesaya datang dan mengingatkan Raja Hizkia bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan, ataupun kelebihan yang Tuhan berikan bagi diri kita menjadi alat untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat kalung emas kita. Kita senang saat orang tahu kalau kita baru saja membeli mobil baru. Kita senang saat orang melihat kita memotong kerbau saleko. Tetapi yang lebih penting ialah, pakailah untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Amin. Marilah kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, apa yang ada pada masing-masing kami, semua adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan karuniakan bagi kami pun, kami senantiasa pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sesama kami, demi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengaruniakan ruang dan waktu bagi kami, menikmati kasih Tuhan melalui renungan harian bersama dari tengah-tengah jemaat Satria Kasih. Dan kami berdoa untuk semua sahabat renungan harian yang setia mengikuti, mendengarkan renungan harian bersama-sama, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini berada dalam kondisi sakit, oh Tuhan, tetaplah kuatkan mereka, karuniakan mereka hikmat pengertian, agar mereka terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Mereka pulih dari sakit. Yang berduka cita senantiasa ditopang, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang juga bersuka cita atas pertambahan usia, diberkatilah selalu. Bahkan juga Tuhan, apa yang boleh dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, keberhasilan yang mereka boleh raih, kiranya semua itu juga senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa juga menopang, memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, senantiasa bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Anak-anak dan cucu terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Tuhan, kami juga mohon kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam pelayanan bersama. Kiranya semua boleh dilakukan dengan baik. Kami terus berdoa untuk sidang Sinode Am yang sementara berlangsung di Toraja Utara. Kiranya Tuhan berkati agar semua tetap berjalan dengan baik, dengan hikmat dan pengertian Allah. Semua yang berperan di dalamnya akan mengikuti sidang Sinode Am dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami mohon kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan dalam perjuangan, dalam tugas pekerjaan, dalam profesi masing-masing, bahkan dalam peran masing-masing. Diberkatilah selalu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Topang berkati juga para pemimpin bangsa kami untuk tetap memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga,
Kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mari terus bersukacita di dalam Tuhan menjalani kehidupan hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.